ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin tes ombak terlebih dahulu. Boleh dong Bapak Ibu, Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini ya. Saat ini webinar yang Anda tonton, suara yang Anda dengar lancar atau putus-putus? Tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Silakan Bapak Ibu, ayo. Total ada 23 participants nih dengan saya nih ya. Saya harap ada interaksi antara Anda dengan saya karena supaya saya bisa memastikan bahwa semuanya mendapatkan manfaat 100% dari agenda webinar siang hari ini. Oleh karena itu, ayo tolong saya dibantu jawab. Apakah Anda bisa mengikuti webinar ini dengan lancar atau mungkin ada yang terputus-putus? Silakan, Anda boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Terima kasih banyak. Ada Bu Lilis, Lancar Jaya, terima kasih. Pak Reki, Alhamdulillah lancar Pak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah bisa mengikuti dengan lancar atau mungkin ada yang terputus-putus? Baik, ini sudah ada 2 yang memberikan feedback ya. Yang lainnya mana nih gitu ya? Atau jangan-jangan pada ketiduran ini gitu ya. Atau dikira saya mau ngedongeng. Oke, baik. It's okay Bapak Ibu. Ya, ini sudah terwakili oleh 2 orang ya yang memberikan feedback lancar. Saya harap kedepannya ada interaksi ya antara Anda dengan saya ya supaya Anda sudah meluangkan waktu itu nggak sia-sia gitu ya. Anda sudah meluangkan waktu, Anda harus dapat suatu hal yang bermanfaat. Minimal Anda dapat pencerahan bermanfaat. Oleh karena itu saya harap ada interaksi ke depannya ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena ada 2 orang yang sudah memberikan feedback lancar ya. Jadi kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang mengikuti agenda webinar siang hari ini terputus-putus, silakan Anda boleh sambungkan ke sinyal WiFi yang jauh lebih strong, atau Anda boleh sambungkan ke paket data yang ada di smartphone Anda, sehingga Anda bisa lebih nyaman mengikuti agenda webinar siang hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, nggak perlu lama-lama lagi ya. Saya akan segera masuk ke dalam materi presentasi saya siang hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, please respect each other. Ya, ketika saya sharing kepada Anda, please dengarkan dulu dari awal sampai akhir. Kalaupun Anda ada pertanyaan atau Anda ingin mengeluarkan sebuah statement, tahan dulu, sabar. Karena nanti menjelang berakhirnya webinar ini, saya akan buka sesi tanya jawab. Dan pada saat itulah giliran saya akan respect kepada Anda, saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Bisa dipahami ya? Dan please, mohon Anda ikuti 5 aturan main yang saya buat ini. Ya. Yang pertama, pastikan Anda dalam kondisi mute mikrofon Anda. Ya. Jika Anda menjumpai mikrofon Anda dalam kondisi unmute, tolong secara sadar Anda klik mute agar tidak mengganggu partisipan yang lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pastikan Anda berkomentar di kolom chat di bawah sini dengan cara yang sopan dan santun. Tidak diperkenankan bagi Anda untuk berkomentar yang mengandung unsur sara, pornografi, bullying, ataupun perundungan. Juga tidak diperkenankan bagi Anda untuk share nomor handphone tertentu, link tertentu, ataupun akun sosial media tertentu. Pelanggaran atas poin nomor 2, maka tim co-host kami berhak untuk mengeluarkan Anda sewaktu-waktu sehingga Anda tidak bisa mengikuti webinar ini sampai tuntas. Mohon ini juga bisa dimengerti ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan Anda semuanya belajar dengan gembira. Saya tahu Bapak Ibu kita semua sebagai manusia pasti punya masalah dan tantangan di dalam hidup kita. It's okay. Taruh dulu masalah kita di luar, taruh dulu tantangan kita di luar. Yuk mari kita sama-sama belajar dengan gembira. Siapa tahu nih ya, siang hari ini kita semua akan mendapatkan banyak sekali insight atau pencerahan yang membuat hidup kita jauh lebih happy ke depannya. Amin ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pastikan Anda, kita semua belajar dengan memberikan respon. Jadi kalau ada apapun yang saya tanyakan kepada Anda, please tolong dijawab ya. Nggak perlu Anda menyalakan mikrofon, tapi cukup jawab saja di kolom chat di bawah sini ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini aturan main yang terakhir, pastikan Anda bisa belajar turut terlibat aktif partisipasi 100%. Nah, kaitannya dengan aturan poin nomor 5 ini Bapak Ibu, saya berikan Anda waktu 1-2 menit ke depan. Silakan Anda boleh siapkan terlebih dahulu alat tulis Anda, ya. Ballpoint boleh, pensil juga boleh, serta buku tulis atau buku catatan Anda. Ya. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang menurut Anda penting dan bermanfaat, silahkan Anda boleh catat, Anda boleh simpan, Anda bawa pulang. Ya. Minimal selesai mengikuti webinar ini, Anda bawa oleh-oleh manfaat. Setuju ya? Silakan. Anda boleh siapkan terlebih dahulu alat tulis Anda, ballpoint boleh, pensil juga boleh, serta buku tulis atau buku catatan Anda. Silakan. Masih ada beberapa detik ke depan lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan memang sudah banyak atau mayoritas sudah memberikan feedback siap, maka saya segera akan mulai masuk ke dalam agenda webinar siang hari ini. Oleh karena itu, please tolong dijawab, berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Apakah Anda sudah siap untuk belajar siang hari ini? Yang sudah siap boleh ketikkan siap.
Yuk Bapak Ibu, saya ingin tahu ada berapa banyak yang sudah siap belajar siang hari ini. Silakan, yuk. Saya tunggu nih. Ada 25 participants bersama dengan saya. Oke, terima kasih banyak. Pak Hoiri sudah siap. Bagaimana dengan yang lain? Ayo, saya ingin tahu dulu. Total ada 25 participants nih ya. Oke, ini ada Bapak atau Ibu ya, Ibu Marcelina Mote. Kasih jempol. Saya kasih jempol juga. Terima kasih banyak buat jempolnya. Kemudian ada Pak Reki, siap Pak Fuad. Terima kasih banyak. Oke, baik. Karena sudah ada 3 orang ya memberikan feedback ya. Ayo, saya harap semuanya, ayo dong gitu ya. Kita saling berinteraksi satu sama lain ya. Karena saya harap setelah ini gitu ya, ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir kita. Tapi saya berharap ini adalah pertemuan pertama yang mengawali perjumpaan-perjumpaan kita selanjutnya ya. Oleh karena itu kita harus saling mengenal satu sama lain, minimal berinteraksi lah ya dengan saya ya. Oke, baik. Siap. Nyimak lagi OTW. Dahsyat. Lagi OTW juga masih bisa memberikan feedback. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya. Tetap patuhi aturan berlalu lintas ya. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, izinkan saya untuk masuk ke dalam materi presentasi saya ya. Baik, ini dia. Property Blockchain Revolution ya. Tapi mungkin Bapak Ibu, saya tidak akan full screen, ya tidak akan full screen Bapak Ibu, supaya saya bisa tetap berinteraksi dan membaca komen-komen yang ada di kolom chat dengan Anda, sehingga tidak terputus interaksi antara saya dengan Anda. Ya, oke, baik. Property Blockchain Revolution. Ada apakah gerangan? Apakah properti bisa dikawinkan dengan blockchain? Ngerti sih ya, kita paham gitu ya, bahwa tahun 2022 ini beberapa negara ini telah membuka border. Turis bisa keluar masuk tanpa karantina. Ini akhirnya membuat sektor pariwisata mulai bangkit. Dan ketika sektor pariwisata mulai bangkit, maka ini bisa dikatakan adalah titik pantul kebangkitan properti. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Sedangkan kalau bicara tentang blockchain, Bapak Ibu, sejak kejadian pandemi tahun 2020, bang, krisis pun dimulai. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Sektor real menjadi sektor yang paling terpukul dan sampai detik ini menjadi sektor yang paling lama untuk pulih kembali. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang di luar sana ya, mungkin termasuk Anda, termasuk saya juga gitu ya, menangkap opportunity yang lain di sektor keuangan. Ada saham, ada forex, dan juga ada teknologi blockchain ini Bapak Ibu yang biasa kita kenal dengan sebutan kripto ya, entah itu koin ataupun token. Nah, blockchain sendiri ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena kalau yang lainnya itu mungkin dalam satu hari return-nya bisa ya cuman sekitar maksimum, misalkan saham nih, return maksimal dalam satu hari itu disebut dengan ARA, itu cuma 25-35% ya. Forex ya begitu-begitu saja gitu ya. Sedangkan blockchain Bapak Ibu dalam satu malam itu naiknya bisa gila-gilaan. Ya, Anda bisa cek sendiri Bapak Ibu bagaimana pada tahun 2020 sampai saat ini Bapak Ibu sangat-sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang teknologi blockchain atau kripto itu sendiri. Nah, kemudian apakah properti ini bisa dikawinkan dengan blockchain? Yuk mari kita sama bahas-bahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita bahas terlebih dahulu dari yang paling basic, ya ini adalah instrumen investasi. Dan kalau kita berbicara tentang instrumen investasi, oke, ini ada Bapak Sultan, mantap. Selamat siang, siang yang dahsyat, Sultan. Oke, baik. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan instrumen investasi, Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan, Bapak Ibu, bahwa instrumen investasi itu kalau diklasifikasikan menjadi 3 level, Bapak Ibu. Level yang pertama, yakni yang hanya memberikan keuntungan dalam bentuk capital gain atau kenaikan nilai aset. Orang-orang pada umumnya menyebut ini sebagai safe haven investment. Apa itu contohnya, Pak? Emas. Apalagi contohnya, Pak? Tanah. Namun Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa kenaikan harga instrumen investasi level 1 ini Bapak Ibu tidak membuat kita lebih kaya. Hanya membuat kita tetap kaya. Karena instrumen investasi level 1 ini cocok Bapak Ibu untuk membasmi silent killer of money yang disebut dengan inflasi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu, harga seekor domba, seekor kambing yang layak untuk dikurbankan, yang sehat, segar, bukan montok Bapak Ibu gitu ya. Itu dari dulu sampai sekarang itu setara dengan 1 dinar atau 4,25 gram emas. Dari dulu sampai sekarang. Silakan Anda cek Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu secara valuasi itu sama.
walaupun tuh harganya terus naik Bapak Ibu. Jadi wajar kalau banyak orang mulai menyadari bahwa instrumen investasi level 1 ini tidak membuat kita lebih kaya, hanya membuat kita tetap kaya. Nah, kita nih sebagai manusia yang tempatnya segala sesuatu tak terbatas. Maksudnya selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Alhasil kita sebagai manusia memutar akal. Bicara tentang akal nih makhluk hidup, semua makhluk hidup diberikan otak. Tapi yang diberikan akal tuh cuma manusia. Nah, manusia memutar akal Bapak Ibu. Ada nggak ya instrumen investasi yang bukan hanya sekedar membuat kita tetap kaya, tapi juga membuat kita lebih kaya? Oh, ternyata akhirnya muncul ide dan gagasan instrumen investasi level 2 yang bukan hanya memberikan capital gain, tapi juga memberikan keuntungan dalam bentuk cash flow. Uang masuk tiap hari, uang masuk tiap minggu, uang masuk tiap bulan, uang masuk tiap tahun. Contohnya apa, Pak? Bisnis. Coba Anda perhatikan. Walaupun Anda memulai bisnis dengan modal ala kadarnya, Bapak Ibu. Ketika Anda serius, bisnis Anda berkembang, pasti akan banyak orang, Bapak Ibu, datang menghampiri Anda, kemudian nawarin kepada Anda, Pak, boleh nggak saya buka cabangnya? Pak, boleh nggak saya ambil franchise-nya? Pak, boleh nggak saya invest di dalam bisnisnya? Betul atau betul? Betul kan? Itu berarti bisnis Anda yang mungkin pada saat pertama kali Anda bikin itu hampir-hampir nggak ada valuasi atau nilainya, mendadak memiliki capital gain karena ada valuasi yang dilihat oleh orang lain. Ya, itu yang dikatakan mendapatkan keuntungan capital gain. Bisnis ketika Anda bukanya tiap hari, let's say Bapak Ibu bisnis kuliner atau bisnis garment Bapak Ibu, yang kemudian terjadi transaksi tiap hari, maka bisa dikatakan memberikan cash flow atau uang masuk harian tiap hari. Contoh yang lain apa Pak? Ya ini adalah saham. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu, kalau kita mengkoleksi saham-saham LQ45 atau minimal saham-saham first liner yang bisa dikatakan market cap-nya ini lebih dari 10 triliun, ya, atau lebih spesifik lagi, saham-saham blue chip Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mengkoleksi saham-saham blue chip ini yang dimana mereka memiliki fundamental yang bagus Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu gitu ya, saham ini perlahan namun pasti grow Bapak Ibu, memberikan capital gain, kenaikan nilai aset dari kenaikan nilai sahamnya. Dan tiap tahun, kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan setahun sekali atau ada yang memberikan setahun 2 kali dalam bentuk dividen. Nah, inilah yang dikatakan cash flow. Nah, tapi lagi-lagi manusia ini kan tempatnya segala sesuatu yang tak terbatas. Pengennya lebih, lebih, dan lebih. Manusia berpikir lagi, Pak, kalau saya mau membeli saham, misalkan contoh nih, total uang yang dibutuhkan adalah 100 juta. Maka saya harus siapkan uang 100 juta ini di depan. Nggak bisa tuh saya mulai dengan DP 1%, 1 juta, sisanya saya cicil 30 tahun dan sahamnya sudah masuk ke portofolio saya. Nggak bisa. Sama halnya kalau Anda misalkan mau ambil franchise, misalkan ambil franchise McD 10 miliar Bapak Ibu, kemudian properti dan peralatan dan lain-lainnya modal kerja butuh sekitar 10 miliar lagi, ya sekitar 20 sampai 30 miliar lagi. Kemudian Anda bilang, boleh nggak saya bayar dulu 1%, bisnisnya saya jalankan dulu, sisanya saya angsur gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Uangnya harus siap di depan terlebih dahulu. Kemudian manusia memutar akalnya sekali lagi Bapak Ibu. Ada nggak ya instrumen investasi yang bukan hanya membuat saya tetap kaya, tapi juga membuat saya lebih kaya, dan bisa mulai dengan modal seminim mungkin, itu sudah jadi milik saya, dan saya masih bisa mengangsur, bahkan mungkin sampai 30 tahun gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Akhirnya muncullah ide dan gagasan instrumen investasi level 3, yang bukan hanya sekedar memberikan capital gain, tapi juga memberikan tambahan benefit cash flow, juga memberikan tambahan benefit kolateral. Maksudnya apa nih kolateral? Yang tadi saya sebutkan, Anda bisa mulai dengan memilikinya hanya dengan modal minim 1%, sisanya bisa Anda angsur hingga 30 tahun. Bahkan selama Anda mengangsur, seandainya Anda butuh uang, nggak perlu Anda jual asetnya, Anda bisa lakukan refinance atau bahasa orang Indonesia disekolahin lagi gitu ya, sehingga kita bisa dapat tambahan modal kerja lagi. Apa itu instrumen investasi level 3? The one and only is property. Pertanyaan saya saat ini Bapak Ibu, tolong saya dibantu jawab ya, tolong saya dibantu jawab. Satu pertanyaan yang paling atas aja deh. Apakah semua orang termasuk Anda ingin punya properti? Tolong dibantu jawab di kolom chat di bawah sini. Pengen atau iya Pak saya mau gitu ya. Silakan Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Apakah semua orang termasuk Anda ingin punya properti? Silakan jawab di kolom chat. Yang jawab
Saya doakan yang belum punya segera punya satu properti. Yang sudah punya satu segera punya yang kedua. Yang sudah punya yang kedua segera punya yang ketiga, keempat, dan kelima. Amin. Silakan Bapak Ibu, saya mau tanya Anda, tolong dibantu jawab di kolom chat di bawah sini. Apakah semua orang termasuk Anda pengen punya properti? Tolong jawab di kolom chat di bawah sini. Yuk, saya pengen tahu siapa aja yang sudah jawab nih. Ayo, saya pengen ada interaksi antara saya dengan Anda, yuk. Total ada 30 ini ya. Wah, total ada 30 peserta. Ayo. Saya ingin ada interaksi antara saya dengan Anda, Bapak Ibu. Silakan. Apakah semua orang termasuk Anda pengen punya properti? Ayo. Ini pada ngapain ini? Tinggal ketik saja. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham Daily. Pengen. Kemudian ada Pak Kim Mulia. Siap, pengen banget. Oke, saya doakan ya, yang belum punya properti segera punya properti, yang sudah punya satu segera punya yang kedua, yang sudah punya dua segera punya yang ketiga, keempat, dan kelima. Amin ya. Terus kemudian Sultan ada juga nih, saya juga mau Pak gitu ya. Amin gitu ya. Cuman pertanyaan selanjutnya, Pak Didi raise hand. Maksudnya saya juga mau ini Pak gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Apakah semua orang kaya punya properti? Apakah semua orang kaya berbisnis properti? Wait, lihat dulu. Bisnis properti seperti apa sih yang dimainkan oleh orang kaya? Kenapa? Karena orang kaya nggak mau, Bapak Ibu, kalau ribetnya banget, hasilnya dikit. Kalau ribetnya banget, hasilnya juga harus sama. Atau minimal, kalau hasilnya banyak, ribetnya sedikit. Nah, itu yang paling dimau sama orang kaya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengklasifikasikan bisnis properti ini ada 3 level, Bapak Ibu. Apa saja itu? Mari kita sama-sama perhatikan. Yang level pertama, ya ini adalah ketika Anda coba Bapak Ibu, Anda jalan-jalan di sekitar rumah Anda jalan-jalan di sekitar perkantoran Anda, kemudian Anda menemukan satu lahan, sebidang tanah, kemudian Anda bangun beberapa rumah petak, misalkan Anda bangun 3 rumah petak atau 5 rumah petak, kemudian Anda kontrak-kontrakin Bapak Ibu. Kita tahu bersama, kalau rumah kontrakan ini memberikan income Bapak Ibu, setahun dibayar di depan atau 2 tahun dibayar di depan. Jadi bisa dikatakan itu masuk instrumen investasi atau bisnis properti level 1 yang memberikan cash flow tahunan Bapak Ibu. Ya, kemudian manusia putar akal lagi Bapak Ibu, bisa enggak ya income tahunan didapatkan dalam 1 bulan Bapak Ibu? Akhirnya muncullah ide dan gagasan bisnis properti level 2. Kali ini nggak perlu cari sebidang tanah, tapi yang dicari adalah sebuah properti yang cukup representatif, ya, cukup gede 3 tingkat di lokasi yang menarik. Nah, ini dia di lokasi yang menarik, misalkan dekat perkantoran, misalkan dekat kampus. Yang kemudian properti tersebut di dalamnya direnov Bapak Ibu, dibangun beberapa kamar, kemudian disewa-sewain atau dikos-kosin. Biasanya Anda akan dapat income 1 bulan bayar di depan, atau 3 bulan bayar di depan, atau 6 bulan bayar di depan. Ini masuk bisnis properti level 2 yang memberikan cash flow bulanan. Lagi-lagi manusia memutar akalnya Bapak Ibu. Mungkin nggak sih gitu ya, atau bisa nggak sih, atau ada nggak sih bisnis properti yang bisa membuat income bulanan saya ini bisa saya dapatkan dalam 1 hari. Wah, edan ya. Pertama 1 tahun bisa didapatkan dalam 1 bulan. Sekarang income 1 bulan bisa nggak didapetin dalam 1 hari? Jawabannya, keluarlah ide dan gagasan bisnis properti level 3 yang memberikan cash flow harian. Tidak lain tidak bukan, yakni adalah melalui hotel. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya Anda, saya mau tes intelijensi investasi Anda, Bapak Ibu. Saya mau tes intelijensi bisnis Anda, Bapak Ibu. Menurut Anda, di tengah kondisi saat ini, Bapak Ibu, tengah kondisi saat ini, yang dimana sektor pariwisata mulai bangkit, Bapak Ibu, gitu ya. Kira-kira menurut Anda, mana yang akan booming lebih dulu di tahun 2022 ini? Kontrakankah? Kos-kosankah? Atau hotelkah? Silakan Bapak Ibu, tolong jawab di kolom chat di bawah sini. Silakan. Yuk. Saya ingin tahu Bapak Ibu jawaban Anda sebelum saya tunjukkan kepada Anda Bapak Ibu. Kira-kira menurut Anda mana sih yang bakalan booming lebih dulu di tahun 2022? Rumah kontrakan kah? Rumah kos-kosan kah? Atau hotel? Silakan Bapak Ibu, Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Silakan. Oke, Pak Kim Mulia, terima kasih banyak. Hotel. Bagaimana dengan yang lain? Ayo. Total ada 32 participants. Wow, tiap menit bertambah nih jumlah participantsnya ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo, selain Pak Kim Mulia, terima kasih Pak sudah sangat aktif. Yang lainnya mana nih? Ayo, tolong Anda jawab di kolom chat di bawah sini. Menurut Anda di tahun 2022 ini mana yang bakalan booming lebih dulu? Kontrakankah?
Kos-kosan kah? Ataukah hotel? Silakan Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Terima kasih banyak Bu Marcelina Mote, hotel. Pak Ilham Daily, hotel. That's very good Bapak Ibu. Pak Imam, hotel. Wah keren ya, rata-rata jawabannya sama nih ya, yakni adalah hotel. Buat saya Bapak Ibu, saya akan lihat dulu, ada nggak triggernya Bapak Ibu? Ada nggak pemacunya Bapak Ibu? Pak Muhammad Nasir, belum tahu. Oke, yuk mari sama-sama kita lihat triggernya, pemicunya Bapak Ibu. Ternyata di tahun 2021, ketika kondisi masih pandemi, kondisi masih krisis Bapak Ibu, ada seorang pebisnis kawakan, ini identik dengan Microsoft. Nah, mungkin Anda sudah mulai tahu nih ya, identik dengan Microsoft, nggak pernah ngerti tentang bisnis perhotelan, mendadak mengakuisisi jaringan bisnis hotel. Bukan satu bisnis hotel, tapi jaringan bisnis hotel sedunia, Bapak Ibu. Bisa Anda bayangkan. Nggak punya basic, hotel, kondisinya krisis, kondisinya pandemi tahun 2021, malah eksekusi satu jaringan bisnis hotel, Bapak Ibu. Nah, siapakah beliau, Bapak Ibu? Ini dia. Tidak lain tidak bukan adalah Bill Gates. Bill Gates beli hotel Four Seasons senilai 31,39 triliun. Tidak punya basic. Kemudian yang kedua adalah dia mulai pada saat pandemi. Dan yang ketiga, dia mulai pada saat kondisinya krisis, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Bill Gates ini bego? Atau dibegoin orang? Atau jangan-jangan orang-orang konsultan di belakangnya Bill Gates ini pada bego? Kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Bill Gates mengambil keputusan selalu berdasarkan data dan fakta. Pada tahun 2021 ketika semua orang banyak yang nggak percaya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bill Gates. Emangnya Bill Gates ngomong apaan sih? Bill Gates ngomong seperti ini. Tahun 2022 akan banyak sekali negara yang mulai jenuh dengan kondisi saat ini dan akan merubah statusnya dari pandemi menjadi endemi. Akan banyak negara membuka bordernya tanpa karantina sehingga turis bisa keluar masuk dengan happy ya, dan itu berarti Bapak Ibu sektor pariwisata akan bangkit, dan ketika sektor pariwisata akan bangkit, hotel akan bangkit. Itulah kenapa Bill Gates eksekusi jaringan bisnis hotel Bapak Ibu. Nah, tapi waktu itu Bapak Ibu termasuk saya berpikir, masa sih orang saat ini aja kondisinya juga nggak habis varian Alpha, varian Delta, varian Omikron Bapak Ibu. Terus ntar apalagi vaksin, habis vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Kok kesannya kayak enggak habis-habis. Bill Gates kenapa begitu percaya diri? Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika tahun 2022 dimulai Bapak Ibu, sungguh sangat kaget Bapak Ibu. Bali, bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan Malaysia, tapi Bali, bagian dari Indonesia, menyatakan terlebih dahulu, kami akan trial 2 minggu. Turis bisa keluar masuk tanpa karantina, ya, turis bisa keluar masuk tanpa karantina. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah penyebaran COVID-19 ini sangat signifikan ketika dilakukan seperti ini? Ternyata apa yang terjadi? Hampir-hampir zero penularan Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Indonesia memutuskan border dibuka, turis bisa keluar masuk tanpa karantina, kita orang lokal bisa mudik. Hore! Setelah 2 tahun nggak mudik, akhirnya bisa mudik Bapak Ibu gitu ya. Kalau dulu 2 tahun Bapak Ibu, kami termasuk saya Bapak Ibu memutuskan tidak mudik, walaupun banyak orang nekat Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya memutuskan enggak, karena kalau pemerintah sudah ngomong nggak boleh, ya saya ngikut Bapak Ibu, nurut. Daripada penyebaran makin kacau Bapak Ibu ya, saya nurut. Tapi tahun ini pemerintah memutuskan boleh mudik. Turis keluar masuk boleh, terus kemudian orang lokal boleh mudik, dan yang menarik apa yang terjadi Bapak Ibu? Keputusan pemerintah Indonesia diikuti oleh negara-negara jiran, negara-negara tetangga. Singapura, Malaysia, per 1 April 2022 Bapak Ibu memutuskan untuk membuka border turis keluar masuk tanpa karantina. Mantap. Kok mendadak saya jadi pengen liburan ke Singapura sama Malaysia ini gitu ya. Yuk kita liburan bareng gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini berarti momentum di bisnis hotel. Tapi mungkin ada beberapa di antara Anda, Bapak Ibu, selenting di pikiran Anda. Pak, itu kan Bill Gates. 31 triliun tinggal kedipan mata. Ting, ting. Wah, udah langsung keluar Pak, uang 31 triliun. Nah kita mah apa tuh? Rakyat jelata. Loh saya juga rakyat jelata Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira Pak, bisnis hotel itu modalnya berapa gitu ya? Oke, baik. Sebelum kita jawab Bapak Ibu, saya pengen Anda duduk yang tegak. Wah, ayo, duduk yang tegak dulu. Duduk yang percaya diri.
Duduk yang tegak, duduk yang percaya diri, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Duduk yang percaya diri, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, dengan penuh kepercayaan diri, anggaplah diri Anda saat ini adalah seorang konglomerat, seorang sultan, atau minimal anaknya konglomerat, minimal anaknya sultan, Bapak Ibu. Ya, oke, posisikan diri Anda sebagai seorang konglomerat, seorang sultan, atau minimal anaknya konglomerat atau anaknya sultan. Sekarang saya tolong Bapak Ibu, dengan kondisi Anda seperti ini Bapak Ibu, penuh percaya diri, peak performance seperti ini, tolong saya dibantu jawab. Kira-kira, menurut Anda, pakai hukum kira-kira dulu Bapak Ibu, uang yang dibutuhkan untuk bisnis hotel tuh berapa sih Bapak Ibu? Tolong ketikkan di kolom chat di bawah sini. Silakan. Yuk Bapak Ibu, saya ingin tahu, menurut Anda, kira-kira modal atau uang yang dibutuhkan untuk bisnis hotel itu berapa sih? Silakan ketikkan di kolom chat di bawah sini. Yuk, saya ingin tahu terlebih dahulu Bapak Ibu, menurut Anda berapa? Pak Ilham Daily, 5 miliar Pak. Bisa sih kalau cuman kondotel gitu ya, punya satu unit, satu kamar gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Yuk, silakan. Saya ingin tahu Bapak Ibu, berapa kira-kira modal yang dibutuhkan menurut Anda? Ayo, silakan. Ini total ada 32 partisipan, baru satu orang yang ngejawab. Yang lainnya mana? Silakan Bapak Ibu. Ayo, saya ingin tahu menurut Anda kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan atau uang yang dibutuhkan untuk berbisnis hotel? Ayo, tolong saya dibantu jawab di kolom chat di bawah sini Bapak Ibu. Silakan. Baru Pak Ilham Daily doang nih, 5 miliar gitu ya. Wah, paling enggak berani untuk nyebut Bapak Ibu miliar. Wah, 5 miliar. Oke. Wah, ini Bu Marcelina Mote 32 miliar. Wah, ini lebih spesifik. Mantap. Jos Marco Jos, top Marco top. Wah, oke, good. Bagaimana dengan yang lain? Berapa menurut Anda kira-kira model dibutuhkan untuk berbisnis hotel? Ayo, ketikkan di kolom chat di bawah sini ya. Oke. Ayo Bapak Ibu, interaksi lah gitu ya. Biar saya tahu kalau Anda benar-benar mengikuti webinar ini gitu ya. Siapa tahu saya ngomong gini malah ketiduran gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu perhatikan. Berapa sih modal yang dibutuhkan Bapak Ibu? Semuanya bergantung konsep yang kita usung apa Bapak Ibu. Kalau konsep yang kita usung adalah rukotel, maka modal yang dibutuhkan minimal 20 miliar Bapak Ibu. Ya, rukotel. Ruko disulap jadi hotel. Jadi paling enggak puluhan miliar keluarlah Bapak Ibu. Kalau konsep yang Anda usung adalah hotel berbintang Bapak Ibu, maka setidaknya modal yang Anda butuhkan adalah ratusan miliar. Apalagi kalau hotel bintang 5 Bapak Ibu. Ya, kalau modelnya atau konsep yang Anda usung adalah resort, maka modal yang dibutuhkan adalah sekitar triliunan Bapak Ibu. Minimal 1 triliun itu keluarlah Bapak Ibu. Kalau konsep yang Anda keluarkan adalah resort Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu. Kalau ada sebuah bisnis hotel, Anda nggak perlu beli, baik itu beli hotelnya ataupun beli license-nya, Anda nggak perlu invest, Anda cukup nabung, bahkan mulai dari Rp9.000 per hari di tabungan atas nama Anda sendiri, dan Anda sudah bisa dikasih bisnis hotel plus dapat live experience naik helikopter dan naik yacht. Pertanyaan saya, siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Yuk, saya ingin tahu Bapak Ibu, berapa banyak di antara Anda yang sekiranya tertarik, nggak perlu beli hotel, baik itu beli hotelnya ataupun beli license-nya, nggak perlu invest di hotelnya, Anda cukup nabung mulai dari Rp9.000 per hari di rekening atas nama Anda, dan Anda sudah dikasih hak untuk bisnis hotel plus dapat live experience naik helikopter, naik yacht. Karena konsepnya tabungan, bisa dong ditarik sewaktu-waktu? Ya bisa dong. Kira-kira siapa yang tertarik? Boleh ketikkan saya. Oh, Pak Didi memulai dengan raise hand. Saya mau, saya mau. Oke, terima kasih. Pak Ilham Daily. Oke, saya mau Pak. Oke, good. Pak Kim Mulia, saya juga mau Pak. Oke, baik. Yuk, terima kasih banyak. Bagaimana dengan yang lain? Yuk, mari kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu. Sebelum saya tunjukkan kepada Anda konsep ide dan gagasan ini Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kepada Anda terlebih dahulu cara bagaimana kita bisa memiliki bisnis properti produktif, atau dalam hal ini adalah hotel. Yuk, mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara lama. Kalau Anda seorang sultan, seorang konglomerat, minimal anak sultan atau anak konglomerat Bapak Ibu, Anda punya banyak uang, Anda bisa kepemilikan pribadi Bapak Ibu.
Atau kalau Anda ingin bagi modal, bagi resiko, Anda bisa konsorsium, gandeng beberapa rekan bisnis Anda, Bapak Ibu, ya. Atau kalau Anda cuman punya modal sekitar 5 miliar, 7 miliar, 10 miliar, Bapak Ibu, dengan modal yang minim, ya tetap aja namanya miliar juga banyak, Bapak Ibu, gitu ya. Anda bisa mulai dengan kondotel. Anda bukan memiliki satu bangunan hotel, tapi memiliki satu kamar yang bisa dikomersilin, Bapak Ibu. Otomatis karena Anda pakai cara lama, modalnya minimal 5 miliar Bapak Ibu gitu ya. Kondotel itu, bukan satu hotel ya, kondotel. Modalnya besar. Karena modalnya besar, balik modalnya relatif lebih lama. Karena balik modal relatif lebih lama, resikonya relatif lebih besar. Kemudian Bapak Ibu, coba Anda perhatikan, saya berikan ilustrasinya. Seandainya Anda tahun 2015 buka hotel, Anda hitung visibility study-nya, balik modal 10 sampai 12 tahun Bapak Ibu. Ternyata tahun 2020, bang, kena pandemi, kena krisis, baru 5 tahun Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Ya, Anda akan mangkrak hotel Anda. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, banyak sekali hotel mangkrak bahkan di sektor-sektor pariwisata. Miris bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu sebisa mungkin Anda mulai dengan modal yang relatif lebih terjangkau. Akhirnya muncullah ide dan gagasan cara baru, yakni dengan konsep timeshare yang sudah sering mungkin Bapak Ibu Anda tonton, Anda lihat, Anda dengar, baik itu melalui televisi, baik itu melalui YouTube, bahkan YouTube-nya artis sekalipun Bapak Ibu memperkenalkan proyek dari salah satu perusahaan yang menjadi holding company kami, yakni adalah Easy Property ataupun Smart Property, yang menghadirkan ide dan gagasan dengan konsep timeshare. Anda nggak perlu beli hotelnya, nggak perlu invest proyeknya, cukup beli license-nya. Ya, modalnya relatif lebih terjangkau, balik modalnya relatif lebih cepat, ya, dan resikonya relatif lebih kecil, Bapak Ibu. Ya, nah saat ini kami ingin memperkenalkan Anda cara baru yang kedua, di mana mengawinkan konsep timeshare property dengan blockchain, yang di mana Anda nggak perlu beli hotelnya, nggak perlu beli license-nya, ya. Anda nggak perlu invest project-nya, cukup nabung di rekening atas nama Anda. Jadi segregated account, wallet atas nama Anda yang sudah diawasi dan mendapatkan izin dari pemerintah melalui Bapepti, Bapak Ibu, gitu ya. Wallet atas nama Anda, Bapak Ibu, dan Anda nabung di sana, yang di mana Anda sudah langsung kami kasih hak untuk berbisnis hotel. Mantap. Berarti modalnya terjangkau nggak? Nggak pakai modal kok, tabungan. Namanya tabungan boleh ditarik nggak? Ya boleh aja Bapak Ibu, namanya tabungan. Nah karena nggak pakai modal, cuma nabung, balik modalnya cepat. Ya malah nggak ada balik modal, tinggal tarik aja selesai Bapak Ibu. Gitu ya. Berarti bukan uang hangus. Dan karena bukan uang hangus, resikonya lebih kecil. Jadi kalau pengen masih mendapatkan fasilitas bisnis hotel, biarkan nabung terus. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, tinggal tarik aja. Nothing tulus, no hard feeling Bapak Ibu. Betul kan? Nah, Anda ketika mengambil konsep property blockchain revolution, Anda bukan cuma punya satu bisnis hotel, bukan cuma punya 2 bisnis hotel, bukan cuma punya 3 bisnis hotel, tapi 5 bisnis hotel sekaligus yang menjadi perusahaan-perusahaan dari holding company kami. Apa saja itu? 3 hotel prestisius di Bali, proyeknya Easy Property, Lavaya Resort di Nusa Dua Bali, The Tamora di Canggu Bali, Royal Tulip Spring Hill di Jimbaran Bali, Bapak Ibu, gitu ya. Dan juga 2 hotel proyek Smart Property di kawasan timur Jakarta. Ada Transpark Juanda di Bekasi dan Fasanta Innopark di Cibitung. Ini yang akan menjadi bisnis hotel Anda. Di mana 5 proyek hotel ini valuasinya Bapak Ibu jangan ditanya, ratusan miliar Bapak Ibu. Ya, ratusan miliar. Mantap. Cuma nabung punya bisnis hotel ratusan miliar. Seru bukan? Nah, Anda yang sudah tertarik, sabar dulu Bapak Ibu. Kami perkenalkan kepada Anda konsep Property Blockchain Revolution. Di mana Anda cukup nabung. Nabung berapa, Pak? 13,2 juta. Anda kalau nabung di bank 13,2 juta, paling Anda cuma dikasih bonus gadget, Bapak Ibu. Itu pun handphone. Itu pun mungkin rice cooker, Bapak Ibu. Mungkin kulkas doang, Bapak Ibu. Ini nabung 13,2 juta, Anda dikasih bisnis hotel. Anda Bapak Ibu, tabungan Anda itu langsung akan ada di wallet atas nama Anda sendiri 120 token Zcoin. Saya berikan contohnya. Saya sendiri tidak mau rugi Bapak Ibu, saya pun ikut ambil. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Ini dia contohnya Bapak Ibu. Nih ya. Wallet atas nama saya sendiri. Nanti Anda pun juga punya Bapak Ibu seperti ini. Sebentar ya.
Saya coba buka lagi. Nih ya. Ini punya saya Bapak Ibu. Bentar. Oke, ini dia. Nah, wallet atas nama saya ya. Coba Anda lihat. Atas nama saya Fuad Zaki ya. Nah, di mana Bapak Ibu Vex Wallet ini diawasi langsung oleh pemerintah melalui Bapepti. Jadi aman, nyaman, legal di Indonesia. Dan saat ini Bapak Ibu penawaran spesialnya Anda nggak perlu nabung 13,2 juta dulu Bapak Ibu. Anda mulai nabung 6 juta dulu, sisanya bisa Anda angsur 12 sampai 48 kali tanpa bunga. Nah, Pak, katanya Rp9.000 per hari. Mari kita sama-sama hitung. Anda nabung dulu 6 juta, sisanya Anda tabung 24 kali dalam 2 tahun. Berarti tiap bulannya Anda cuma nabung berapa? Rp250.000 per bulan. Berarti kalau diperharikan cuma Rp8.000 sampai Rp9.000 per hari. Murah bukan? Dan dari 120 token Zcoin ini, fasilitas yang sudah bisa Anda gunakan adalah 120 voucher diskon menginap senilai masing-masing Rp750.000 Bapak Ibu. Bisa digunakan di 3 hotel prestisius di Bali, Easy Property, 2 hotel prestisius di kawasan Timur Jakarta, Smart Property. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kalau Anda nabung ambil 2 lot, ini dia nih. Anda nabung ambil 2 lot, dapat tambahan bonus life experience naik helikopter. Anda nabung ambil 3 lot, bonus life experience naik ya. Bahkan bonusnya sudah bisa Anda dapatkan hanya cukup Bapak Ibu menabung 75% dulu. Jadi misalkan Anda nabung dulu kan 50% ya, 12 juta. Kemudian Anda tambahin lagi Bapak Ibu, nabung lagi. Ketika sampai 75%, belum 100%, Anda sudah dapat bonusnya. Mantap. Dan ini dia perhitungan bonusnya, perhitungan keuntungannya, kan bisa bisnis hotel, ya bisnis hotel. Kita tahu Bapak Ibu, hotel bintang 5 di Bali itu harganya kurang lebih sekitar 2 juta per malam. Kalau beli di Traveloka, tiket.com biasanya lebih murah. Ini saya ilustrasikan 1,8 juta per malam. Anda bisa menawarkan kepada masyarakat umum, kepada teman Anda, kolega Anda, rekan bisnis Anda, keluarga Anda, Bapak Ibu, mau liburan ke Bali, nginep aja di hotelku. Kamu cek, walk in sana. Di hotel Project Easy Property, harganya berapa? Oh iya, 2 juta per malam. Kamu cek Traveloka berapa, tiket.com berapa? Iya, 1,8 juta per malam. Ya sudah, nginep di hotelku aja, 1,65 juta. Lu kok bisa? Jangan-jangan kamu tipu-tipu. Ngapain tipu-tipu? Orang itu bisnisku. Nah, nanti saya kasih tahu perhitungannya Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu, klien Anda happy enggak? Happy Bapak Ibu karena dapat harga lebih murah daripada online travel agent, Traveloka, tiket.com, dan Anda pun tetap dapat untung. Mari perhatikan perhitungannya. Red Hotel Easy Property walk-in 2 juta. Anda menukarkan 1 Zcoin dengan 1 voucher hotel 750.000 Bapak Ibu, berarti Anda cukup bayar harga pokoknya berapa? 1,25 juta. Nah, karena Anda menukar 1 Zcoin dengan 1 voucher, berarti 1 Zcoin kan nilainya 110.000. Berarti harga pokoknya cuma 1,36 juta. Berarti itu 1 voucher per malam Anda untung 300.000. Anda jual 20 voucher balik modal 6 juta, jual 40 voucher balik modal 1 lot 12 juta, sisanya jadi keuntungan Anda 80 voucher kali 300.000 24 juta, beli 1 lot potensi income 36 juta. Note, potensi keuntungan yang akan Anda dapatkan bisa lebih besar jika nilai Zcoin di masa yang akan datang naik berkali-kali lipat. Perhatikan, saya akan tunjukkan ilustrasinya kepada Anda. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Pak, kita akan ngomong nih kondisi bagus, kondisi buruk. Siap ya? Kondisi bagus, kondisi buruk. Kondisi buruk, Pak. Ternyata, Pak, nilai Zcoin sekarang kan 110.000, Pak. Ternyata nanti rontok, Pak, 99,99%. Serem ya, rontoknya 99,99%. Mungkin nggak? Mungkin aja terjadi, Bapak Ibu gitu ya. Tapi kan Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena token yang Anda punya bisa Anda tukarkan dengan voucher diskon senilai 750.000 yang bisa Anda bisniskan. Jadi mau apes nilainya rontok, asas kebermanfaatan dari token tersebut masih bisa Anda gunakan untuk make money lagi di bisnis hotel. Kita ngomong Bapak Ibu, kondisi yang paling baik Bapak Ibu. Apa itu? Nilai Zcoin ternyata naik Bapak Ibu, bablas jadi 1 juta. Optimis 10 kali lipat. Loh, kok yakin Pak? Lah, 2009 Bitcoin itu Rp112 Bapak Ibu. 2009. 2021 jadi 782 juta. Itu naik berapa kali lipat Bapak Ibu? Nah, bisa Anda bayangkan kalau Zcoin naik 1 juta aja Bapak Ibu. Nah, kalau saya Bapak Ibu, enggak saya jadikan voucher diskon, saya hodl Bapak Ibu gitu ya. Kemudian saya jual semuanya di exchanger Bapak Ibu. Baru terus kemudian untungnya Bapak Ibu saya bisa gunakan untuk nginep dimanapun tanpa diskon-diskonan. Mantap bukan?
Jadi mau rontok sekalipun, mau naik sekalipun, karena kami percaya yang namanya instrumen investasi apapun, itu pasti potensi return akan berbanding lurus dengan potensi loss-nya. Setuju ya? Dan kami sudah tunjukkan kepada Anda, nothing tulus, no hard feeling. Anda nggak suka, Anda tinggal tarik tabungan Anda. Masuk ke rekening Anda lagi. Anda misalkan kondisinya rontok, bisa Anda bisniskan ke hotel. Kondisinya naik, Anda jual, bahkan Anda bisa untung. Jadi, nggak usah lama-lama lagi Bapak Ibu. Buruan Anda ambil kesempatan ini, daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, siang hari ini. Anda ketikkan saya tertarik. Saya ulangi lagi, ambil handphone Anda, masuk ke menu WhatsApp, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar siang hari ini, ketikkan saya tertarik. Silakan Bapak Ibu, Anda daftar sekarang juga, saya tunggu. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan Bapak Ibu. Dari Bapak atau Ibu Redmi Note 11. Nah, ini kan janji saya ya, saya jawab semua pertanyaan Anda ya. Apa bedanya dengan yang sudah beli lot easy property sebelumnya? Seperti yang saya katakan. Kalau Anda sudah beli lot easy property dan smart property, ini Anda menggunakan konsep timeshare property only. Anda beli license. Sedangkan dengan konsep property blockchain revolution, Anda nggak perlu beli propertinya, nggak perlu beli license-nya, nggak perlu invest di project-nya, Bapak Ibu, Anda cukup nabung saja. Karena tabungan, ditarik sewaktu-waktu bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Seperti itu. Bapak atau Ibu Redmi Note 11. Ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Atau mungkin Pak Didi mau bertanya, ketikkan di kolom chat di bawah sini. Atau pengen ambil kesempatan ini, Bapak Ibu, silakan. Anda bisa langsung hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar siang hari ini. Ya. Silakan, saya masih ada waktu 4 menit lagi. Ya. 4 menit lagi. Silakan, Anda boleh ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat di bawah sini. Silakan. Berarti cukup bayar 750 atau potongannya 750.000, Pak? Nah, bergantung. Kita lihat. Kalau harganya 2 juta, berarti kan potongan 750.000 Anda bayar sisanya. Nah, kalau ternyata harga per malamnya 1,5 juta, berarti statement Anda benar semua. Diskonnya 750, bayarnya cuma 750, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi bergantung rate saat itu berapa. Kalau rate saat itu 1,5 juta, Anda kurangi voucher diskon Anda 750, berarti diskonnya 750 dan Anda cukup bayar 750.000. Statement Anda dua-duanya benar. Tapi kalau harganya 2 juta ya cuma dapat potongan 750.000 doang, ya Anda tinggal bayar sisanya. Seperti itu. Pak R. Bagus, semoga menjawab. Pak Leonardi Wirawan, dana yang didapat digunakan untuk apa? Maksudnya apa ini? Dana yang didapat digunakan untuk apa? Dana yang didapat digunakan untuk apa? Lah, kalau keuntungan Anda ya bebas, Anda mau pakai untuk apa aja bebas. Ya, Anda mau pakai untuk apa aja bebas. Ya, kami hanya saat ini ingin memperkenalkan kepada Anda, Bapak Ibu, suatu hal yang masih sangat belum familiar. Saya ulangi lagi, masih sangat belum familiar. Di Venezuela, alat tukar itu negaranya sudah meresmikan bahwa alat tukar boleh menggunakan token ataupun koin. Ya, dan beberapa negara sudah mulai mengikuti. Indonesia bahkan masih banyak yang belum mengerti bahkan teknologi blockchain itu apa. Nah, saat ini kami salah satunya yang ingin memperkenalkan konsep asas kebermanfaatan dari kehadiran token dan koin. Jadi bukan hanya sekedar spekulasi berharap naik atau turun ambil lagi kemudian berharap naik lagi. Tidak. Kami berharap asas kebermanfaatan. Yakni apa? Bisa Anda gunakan sebagai bisnis hotel. Seperti itu. Pak Leonardi Wirawan. Jadi dana yang didapat dari perusahaan, ya perusahaan dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kecuali Anda menukarkan satu Zcoin dengan voucher diskon, baru kami dapat. Tapi kalau enggak, ya sudah nothing tulus. No hard feeling juga buat kita, gitu ya. Karena kami memperkenalkan konsep properti blockchain ini dan ini adalah pertama dan satu-satunya di dunia. Kalau timeshare property kami kalah dengan Amerika. Tapi kalau timeshare plus blockchain, properti blockchain, kami satu-satunya dan pertama di dunia. Mantap? Oke, Pak Eka Yunizar. Saya baru bergabung, masih blog jelas, belum jelas mungkin ya, blog jelas gitu. Kapan bisa dijelaskan kembali? Terima kasih. Boleh Pak, tanyakan kepada orang yang mengundang Anda hadir di webinar ini. Kebetulan ini juga direkam.
Jadi boleh minta rekamannya. Ya, nanti akan dibantu oleh tim admin kami Eklesia atau dibantu oleh Bapak CEO Pak Yohanes Erubun untuk mendistribusikan rekaman dari webinar ini. Seperti itu Pak Eka Yunizar. Baru bergabung. Oke, siap. Artinya untuk pembangunan. Bukan. Hotelnya udah bangun, Pak. Hotelnya sudah bisa Anda pakai kok. Bukan untuk pembangunan hotel. Nah, kalau nabung dipakai hotel, kalau hotelnya tidak bangun, nah Anda narik uang apa? Hotelnya sudah bangun. Cuman sekali lagi saat ini Bapak Ibu kami memperkenalkan konsep baru property blockchain revolution. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tadi Bapak Ibu perhatikan. Jadi seperti ini. Nih saya mungkin Pak Leonardo Wirawan masih belum paham. Perhatikan. Saya masih ingat banget tahun 2013 pertama kali saya pindah ke Tangerang. Nah, pertama kali saya pindah ke Tangerang. Waktu itu Bapak Ibu tanpa arahan yang jelas, saya kerja, waktu itu Bapak Ibu, karena waktu itu juga belum lulus kuliah, kerja baru magang tanpa gaji. Di Tangerang, dari Surabaya ke Tangerang, kerja tanpa gaji. Saya cari tempat tinggal gratis, dan this is true, saya dapat gratis asalkan saya dimintain tolong untuk nawarin kos-kosan. Nah, jadi saya boleh ngekos di situ, tapi saya diminta juga untuk nawarin kos-kosan ini, Bapak Ibu. Ya, ternyata karena saya masih awam, baru nggak ngerti apa-apa, nawarin kos-kosan juga nggak semudah itu, Bapak Ibu. Alhasil muncullah ide dan gagasan. Apa itu? Pindah aja dulu gratis, taruh aja barang dulu, taruh lemari dulu, pindahin baju dulu, pindahin TV dulu, gitu ya, gratis 1 bulan, benar-benar gratis, nggak perlu bayar. Dan ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika semuanya pada mindahin, Bapak Ibu, mindsetnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau sudah pindahan, males mau pindahan lagi. Betul enggak? Dan inilah konsep yang juga seperti itu kami usung. Ketika Anda nabung, harapan kami apa? Anda nggak narik tabungan Anda, tapi Anda tukarkan dengan voucher diskon yang bisa Anda bisniskan hotel. Harapannya apa? Anda cuan, kami cuan. Tapi nothing tulus, no hard feeling. Kalau Anda pengen tarik semuanya, sudah, nggak apa-apa. Sama. Ketika saya lakukan cara tersebut, Bapak Ibu, ternyata 30%-nya itu adalah para pencari gratisan. Tetap mereka nggak peduli mau pindahan gratis, nanti pindah lagi Bapak Ibu gitu ya. Cari yang lebih murah lagi Bapak Ibu. Tapi 70%-nya tetap stay Bapak Ibu. Jos, nah inilah ide dan gagasan yang kami usung. Seperti itu Pak Leonardi Wirawan. Jadi harapannya kalau Anda nabung, ya Anda terbiasa dengan menukarkan token yang Anda punya dengan voucher diskon. Dari situ Anda cuan, kami cuan. Ya. Tapi kalau Anda mau tarik, juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kami ingin membiasakan Anda untuk Bapak Ibu menukar token dengan asas kebermanfaatan bisnis hotelnya ini. Seperti itu. Silakan kalau Anda mau pertanyaan lagi. Nah. Bagaimana cara menjual? Bebas. Anda punya rekanan, Anda punya keluarga, Anda punya kolega, mau liburan ke Bali, mau liburan atau mau ada urusan bisnis ke kawasan timur Jakarta, tawarkan hotel Anda. Pak, jarang keluarga saya, rekanan saya, teman kerja saya liburan ke Bali, Pak. Jarang, Pak, keluarga saya, kolega saya, rekan kerja saya urusan bisnis ke Jakarta Timur, Pak. Ya sudah, Anda coba tawarkan ke tour and travel agency yang ada di kota Anda. Mereka Bapak Ibu beli voucher 200.000 Bapak Ibu, beli voucher 200.000, berarti kan? Beli voucher 200.000 bisa untuk diskon 750.000. Mereka happy Bapak Ibu. Anda jual 200.000, Anda sudah cuan 100.000 per vouchernya. Dan apa? Ya bisa sih, tapi harus ambil gelondongan. Ambil minimal 30 voucher. Alhasil apa yang terjadi? 30 voucher terjual, Anda dapat 3 juta. Jos, seperti itu. Pak Ilham Daily. Ya, sudah saya jawab. Silakan, ada lagi. Waduh, udah bablas nih, jam 2 lebih 3 menit. Enggak apa-apa, saya tambahin 2 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau Anda sudah sangat yakin, Anda tertarik, silakan. Anda boleh hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar siang hari ini. Masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar siang hari ini, ketikkan saya tertarik. Anda boleh tanya-tanya langsung Bapak Ibu gitu ya, atau Anda belum yakin gini ya. Terus kemudian Anda bilang sama orang yang mengundang Anda di webinar siang hari ini, saya mau diyakinkan sekali lagi, boleh enggak saya diaturkan jadwal 4 mata Zoom dengan Pak Fuad gitu ya. Boleh, silakan. Jadi kalau Anda malu-malu di sini, silakan Anda boleh make appointment langsung Zoom dengan saya supaya Anda lebih yakin. Karena banyak banget Bapak Ibu yang seperti itu, ternyata apa yang terjadi? Malah ambil slot.
ambil 5 lot, minimal paling apes ambil 2 lot Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa melihat bahwa ini luar biasa. Nilainya turun. Nilainya turun Bapak Ibu, masih bisa digunakan bisnis hotel. Nilainya naik, dijual aja semuanya. Dan ya. Oke, orang travel ramai-ramai masuk juga di bisnis ini. Kita tidak punya koneksi, Pak. Nah, inilah yang saya katakan, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu. Kami tawarkannya adalah bisnis hotel, ya. Sama kayak Anda, kami tawarin bisnis franchise, bisnis makanan. Kalau Anda buka bisnis franchise makanan, Anda tidak pernah buka gara-gara Anda ngomong, Pak kanan kiri saya jualan makanan, Pak kiri saya jualan minuman. Ya enggak untung. Yang namanya bisnis, itu berarti kita harus in di dalam bisnis ini. Kita harus cari cara. Kita putar supaya ada ide apa ya, gagasan apa ya. Oh oke, kenapa enggak nih? Saya buka paket liburan ke Bali. Kerjasama dengan bis, kemudian saya pakai hotelnya ini. Sehingga kalau dipaket, untung saya malah lebih gede. Nah, ini baru yang namanya pebisnis. Seperti itu, Pak Ilham Daily. Ya, oke. Jadi jangan pernah pasrah Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sekarang sudah jam 2:05. Seperti saya katakan Bapak Ibu, saya menghargai waktu Anda. Saya batasi sampai di sini. Mohon maaf kalau saya tadi terlambat 5 menit gitu ya. Maksudnya bablas sampai 5 menit, mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di akhir webinar ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Anda luar biasa dahsyat gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak CEO kami, PT Aset Digital Property, Pak Yohanes Erubun. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim admin, ya ada Eklesia Aryani. Terima kasih banyak. Dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas. Anda semuanya luar biasa dahsyat. Dan tentu saja kalau ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Anda, 100% datangnya dari saya. Saya masih manusia, tidak luput dari kekhilafan, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada suatu hal yang penting dan bermanfaat, ketahuilah itu bukan datang dari saya, bukan datang dari kami, 100% datangnya dari Tuhan. Kami hanya kepanjangan tangan Tuhan, berbagi berkat, berbagi manfaat untuk Anda semuanya. Akhir kata, yuk mari kita sama-sama menangkap momentum bangkitnya bisnis properti di 2022 dan momentum di teknologi blockchain bersama Property Blockchain Revolution. Kalau Anda tertarik, pengen tanya-tanya, kepoin lebih dulu, silakan. Anda boleh daftar sekarang juga. Ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar siang hari ini. Ketikan saya tertarik. Saya tunggu. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sampai ketemu dan selamat bergabung di dalam Property Blockchain Revolution. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat sukses selalu untuk Anda. Bye-bye. Terima kasih.